Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait mikroskop. Nah, jadi simak materi berikut. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyebutkan bagian-bagian mikroskop dengan baik dan benar. Yang kedua, mendeskripsikan bagian-bagian mikroskop dengan baik dan benar. Di Indonesia dan di negara-negara lain sekarang ini telah mewabah suatu penyakit yang bernama COVID-19. Penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh suatu mikroorganisme yang bernama virus corona. Nah, jadi pernahkah adik-adik melihat virus corona? Jadi, virus corona ini berukuran sangat kecil sehingga virus ini tidak dapat dilihat langsung dengan mata. Jadi, kita memerlukan suatu alat untuk melihat virus ini. Nah, alat tersebut disebut dengan mikroskop. Selain virus, juga terdapat beberapa makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tak tampak oleh mata biasa. Makhluk hidup yang berukuran sangat kecil tersebut dinamakan dengan mikroorganisme. Contohnya seperti virus, bakteri, protozoa, dan lain-lain. Kata mikroskop diambil dari bahasa Latin. Mikro artinya kecil dan skop artinya melihat. Jadi, mikroskop merupakan salah satu alat bantu yang digunakan untuk melihat mikroorganisme atau makhluk hidup berukuran sangat kecil yang tak dapat dilihat oleh mata biasa. Bagian-bagian mikroskop terdiri dari dua jenis, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Bagian optik terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan cermin. Sedangkan bagian mekanik terdiri dari tabung, meja preparat, penjepit objek, pegangan, pemutar kasar, pemutar halus, kondensor, cindi inklimasi, dan kaki. Jadi, berikut ini merupakan pembahasan dari bagian-bagian mikroskop secara singkat. Yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler merupakan bagian optik dari mikroskop. Lensa okuler ini berhubungan dengan mata langsung untuk mengamati benda yang akan diamati. Lensa okuler ini berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa, yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Yang kedua adalah lensa objektif. Lensa objektif ini merupakan salah satu bagian optik dari mikroskop. Lensa objektif ini adalah lensa yang berada di dekat objek atau benda. Fungsinya adalah untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri dari 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Berikutnya adalah diafragma. Diafragma merupakan bagian optik dari mikroskop. Fungsi dari diafragma adalah untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Bagian optik yang terakhir pada mikroskop adalah cermin. Cermin yang terdapat pada mikroskop terdiri dari 2, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin pada mikroskop ini berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Berikutnya kita bahas bagian mekanik pada mikroskop. Pertama ada tabung mikroskop atau kita sebut dengan tubus. Tabung mikroskop ini berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif.
Berikutnya adalah meja sediaan atau meja preparat. Meja preparat ini berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Bagian mikroskop mekanik selanjutnya adalah klip atau penjepit objek. Penjepit objek ini berfungsi untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Bagian mekanik lainnya ada lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini berfungsi sebagai pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Kemudian ada bagian yang bernama pemutar halus atau mikrometer. Mikrometer ini merupakan bagian mekanik dari mikroskop. Fungsinya adalah untuk menggerakkan, menjauhkan, atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau secara halus. Selain pemutar halus atau kita sebut dengan mikrometer, juga terdapat makrometer sebagai pemutar kasar. Pemutar kasar atau makrometer ini juga merupakan bagian mekanik dari mikroskop. Fungsinya adalah untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Berikutnya ada bagian bernama kondensor. Kondensor ini merupakan bagian mekanik dari mikroskop. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Kemudian bagian mekanik pada mikroskop lainnya ada skrup atau engsel inklinasi. Fungsi dari engsel inklinasi atau skrup ini adalah untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Bagian mekanik yang terakhir pada mikroskop adalah kaki mikroskop. Kaki mikroskop ini berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Selanjutnya, berikut merupakan langkah-langkah menggunakan mikroskop. Sekian materi pada pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.